warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Halidi dengan NIM 1210 12077, kelas PAIA semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan mereview materi inovasi pembelajaran dengan judul Asesmen dalam Kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu Dr. Lian G. Otaya MPD. Baik, pembahasan yang pertama adalah konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan model ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan, pembelajaran dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Selanjutnya, pembahasan yang keenam adalah penyusunan instrumen penilaian
Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif (essay). Yang kedua, penilaian sikap. Sikap merupakan ekspresi dari nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.